Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Rustadiari, pendamping PKH Kabupaten Purwakarta akan mensimulasikan modul 1 pengasuhan dan pendidikan anak tentang orang tua menjadi contoh bagi anak. Langkah 2. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Sebelum memulai kegiatan, jangan langsung ke materi ya, melainkan ada kegiatan yang menyenangkan terlebih dahulu. Karena nanti ibu-ibu KPM itu bukannya robot yang siap untuk belajar kapan saja. Harus kita panasin dulu ya. Oke ibu-ibu, sebelum melangkah selanjutnya, biar tambah semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Oke. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi ya. Tepuk semangat. 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 Oke, semangatnya udah naik nih. Sekarang kita lanjut. Silakan ibu-ibu, saya bagi kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang. Nah, silakan nanti ibu-ibu bercerita dengan teman kelompoknya masing-masing hal apa saja yang membahagiakan dan hal apa saja yang menyulitkan sebagai orang tua. Boleh silakan ibu sebutkan beberapa hal yang membahagiakan dan menyulitkan sebagai orang tua. Nanti setelah selesai bercerita dengan kelompoknya masing-masing perwakilan, nanti saya akan minta masing-masing program untuk menyampaikan pendapatnya dari cerita-cerita yang tadi sudah disampaikan oleh teman-temannya. Oke, silakan berdiskusi dengan temannya masing-masing. Terima kasih atas pendapatnya ibu-ibu, mantul. Selalu berikan apresiasi terhadap pendapat dari peserta. Jangan sekalipun menyalahkan pendapat mereka. Ini dilakukan agar mereka termotivasi ke depannya, sehingga jadi terbiasa untuk berpendapat. Mantul buat ibu yang sudah mengemukakan pendapatnya. Tepuk mantul. Mantul. Mantap betul. Nah, dari apa yang sudah disampaikan oleh ibu-ibu tadi, dapat ditarik kesimpulan. Cara ke-1 menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan mengingat hal yang membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua, karena ini dapat memperkuat kasih sayang orang tua kepada anak. Nah, selain itu, dengan berbagi dan berdiskusi mengenai masalah dan tantangan dalam mengasuh anak, sehingga bisa lebih ringan menghadapi masalah yang ada. Oke, silakan nanti praktikkan di rumah ya Bu ya. Jangan lupa selalu mengingat hal yang membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua dan mau berbagi kesulitan yang dihadapi bersama pasangannya masing-masing di rumah. Nanti jangan lupa bercerita dengan pasangannya kalau misalnya menghadapi kesulitan atau ada hal yang menyulitkan buat ibu dalam menghadapi anak-anak ibu di rumah. Jangan lupa berbagi sama pasangannya masing-masing di rumah ya. Berbagi kesulitan bersama suami atau suami kepada istri. Jangan lupa bercerita, karena dengan begitu kita hal yang menyulitkan akan menjadi lebih ringan dihadapi. Karena ada pepatah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi tentang menyamakan perkataan dengan perbuatan sebagai orang tua. Boleh sekarang ibu-ibunya berdiri dulu. Ayo, kita akan bermain, nama permainannya bermain terbalik. Nah, nanti saya akan bernyanyi. Nama nyanyiannya itu adalah Kepala Pundak Lutut Kaki. Itu ibu-ibu yang punya anak usia dini pasti tahu ya lagu ini. Nanti ikuti gerakan saya dan nyanyian saya. Kemudian kita bernyanyi bersama dan menari bersama ya Bu Ibu ya. Nanti ikuti ya Bu ya. Oke, sekarang mulai ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Di lapangan nanti, tentunya setelah stimulasi seperti tadi, peserta butuh waktu untuk kembali fokus. Biarkan mereka berdiskusi dengan menyenangkan mengenai kegiatan yang baru saja mereka lakukan. Nah, gimana Bu?
kenapa tadi kok pada heboh ya? Apa yang terjadi tadi Bu ketika saya mengucapkan kepala tapi saya megang pundak? Gimana perasaannya Bu ketika saya mengucapkan hal yang berbeda dengan apa yang saya pegang? Gimana perasaan Ibu? Terus gimana nih? Ibu lebih mengikuti yang saya lakukan apa yang saya katakan? Berikan kembali kesempatan peserta untuk menyampaikan pendapatnya. Dengarkan, hargai, jangan disalahkan. Dukung dengan gestur ataupun kontak mata yang menyeratkan bahwa kita menghargai keberaniannya untuk mengemukakan pikirannya. Oke, terima kasih atas pendapatnya Ibu. Berikan tepuk mantul dulu buat Ibu biar sudah mengemukakan pendapatnya. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Nah, dari pendapat-pendapat Ibu tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa lebih mudah mengikuti apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar ya Bu ya. Begitu pula dengan anak-anak, akan cenderung mencontoh atau meniru perbuatan daripada perkataan orang tuanya. Misalnya, kalau Ibu menyuruh anak Ibu sholat tapi Ibu sendiri tidak sholat atau belum sholat, apakah anak akan menuruti perintah Ibu? Tentu tidak kan? Nah, makanya sebelum memerintahkan atau menyuruh anak kita untuk melakukan sesuatu, maka berikan contoh dulu ya Bu ya. Misalnya kalau Ibu ingin menyuruh anak Ibu sholat, maka Ibu juga harus sudah sholat atau minimal mengajak bersama anak untuk sholat, seperti itu ya. Nah, cara kedua menjadi orang tua yang baik adalah sejalan antara perkataan dengan perbuatan. Makanya ini juga melatih anak untuk bisa berkata jujur, untuk bisa jujur ya. Jadi apa yang dia katakan itu harus sesuai dengan perbuatannya. Makanya kita juga harus memberikan contoh yang baik buat anak-anak kita. Nah, nanti di rumah jangan lupa dipraktekkan ya Bu ya. Ajak bersama-sama dengan pasangannya masing-masing di rumah nanti. Oke, dipraktekkan di rumah ya Bu. Bahasanya tentang modul 2 langkah 2. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memuaskan atau bisa menjadi referensi buat para pendidik di rumah. Terima kasih. Hatur nuhun. Sampurasun.